bekerja unik loh saudara. Yang penting kita hidup punya misi. Dan kita harus tahu bahwa Injil ini harus diberitakan kepada orang yang belum menerima Injil, khususnya orang Islam. Ya. Bahkan di dalam surah Al-Maidah 68 dikatakan begini, Qul ya ahlil kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Katakanlah hai ahli kitab bahwa kamu tidak dipandang beragama sedikit pun apabila kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Jadi orang yang tidak menegakkan Taurat dan Injil itu sebenarnya orang tidak beragama. Itu kata Al-Quran, bukan kata saya loh. Ya, Al-Quran bilang itu, orang yang tidak menegakkan Taurat dan Injil itu orang tidak beragama, alias kafir. Kita juga kafir, tapi kita kafirnya tuh kaya akan firman. Kalau dia kafirnya kafir benar-benar nggak punya Tuhan itu ya. Nah saudaraku, jadi kita sangat beruntung kalau kita ini dipilih sama Tuhan. Amin. Gitu. Saya dari 12 saudara yang ikut Yesus cuma beberapa orang. Ya. Bahkan sekarang mereka kalau ketemu saya takut. Kalau udah ngomong agama udah paling nyingkir, paling takut gitu. Bapak saya di dan kotanya aja jadi Kristen. Ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita ini bisa dipilih sama Tuhan menjadi umatnya, wow, jadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Tapi banyak orang Kristen kadang-kadang anggap biasa. Nggak biasa ya. Tuhan kita itu, sing ada lawan itu. Amin. Ada lawan. Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Itu. Wih, Dia yang menciptakan langit, bumi, laut segala isinya. Karena itu muncul agama. Agama itu sebetulnya upaya manusia supaya lewat agamanya manusia bisa mengenal Allah. Padahal manusia nggak bakal bisa kenal Allah, mana mungkin? Allah itu maha kudus, kita kudis, mana bisa ketemu? Lu jangankan mengenal Allah, mengenal Jokowi aja susah, apalagi Allah, sulit. Tapi beda kalau aktivitas itu dari Allah. Allah yang memperkenalkan diri, makanya Kristen itu adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, memperkenalkan dirinya kepada kita. Amin. Gitu ya. Namanya Yesus. Yesus itu artinya juru selamat. Malaikat bilang gini sama Maria, Mer, lu bakal bunting ya, ngelahirin anak laki-laki. Tapi biar lu itu nyanyi, lu kagak boleh kasih nama anak itu sembarangan. Lu kudu kasih nama anak itu Yesus, nggak boleh yang lain. Yesus itu artinya juru selamat. Jadi nggak boleh kasih nama yang lain, nggak boleh kasih nama Yahya Waloni, nggak boleh. Abdul Somad apalagi, biar erok itu semua nggak boleh. Harus Yesus yang artinya juru selamat. Amin. Dan itu merupakan satu kesatuan gereja sebetulnya. Tapi sayangnya banyak gereja lebih mengangkat tata cara daripada Yesus. Kita sebagai orang Kristen harus Yesus yang dimuliakan di atas segalanya, jangan tata cara ya. Nah orang kalau hidup memuliakan Yesus itu biasanya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, baru dia. Saya dulu bingung saudara, waktu saya baru jadi orang Kristen nyari gereja. Saya lihat ada rumah, ya ada salibnya, ini pasti gereja. Masuklah saya. Taunya gereja HKBP, gereja Batak. Ngomong Batak saya nggak ngerti. Akhirnya minggu depan saya cari-cari lagi, ketemu gereja Jawa. Untuk pas masuk jam 9 pas bahasa Indonesia. Kalau jam 6 pagi saya juga nggak bisa ngerti itu. Ya. Memang saya orang Jawa, tapi lama di Betawi jadi susah ngomong Jawa. Nah saudara, jadi kalau kita bisa jadi percaya itu hebat. Dan Tuhan kalau sudah menjadikan kita orang percaya, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia akan cukupi kebutuhan kita, baik jasmani, rohani, ya. Asalkan kita ada respon. Kalau nggak ada respon juga tetap aja dihapus. Ya. Nah, pertama Tuhan memilih satu bangsa yang namanya Israel, berasal dari Yakub, berubah menjadi Israel. Yakub itu penipu. Makanya kalau saudara namanya Yakub dirubah ya, jangan Yakub lagi. Yakub itu artinya penipu.
Israel itu pemenang. Amin. Ya, Israel. Jadi Tuhan memilih satu bangsa Israel yang saat itu sedang dijajah di Mesir sebagai budak Israel. Karena janjinya kepada Abraham digenapi. Tuhan kalau janji gak pernah bohong, dia pasti genapi. Ya. Jadi Israel itu umat pilihan. Benar gak sih Israel umat pilihan? Benar. Buktinya apa? Mesti tahu buktinya. Saudara percaya Alkitab ini firman Allah? Amin. Buktinya? Mesti tahu buktinya. Karena Alkitab ini terdiri dari 6.000 lebih nubuat. 12-13 katanya ada hujan gede, pas saya mau Natalan lagi. Ya, kita cuma modalnya doa. Gak hujan, kering. Natalannya oke punya. Waduh, saya kalau ketemu orang di MKG bisa marah nih gara-gara Junaidi salah doa nih, jadinya nggak jadi hujan padahal kita udah ramalin hujan. Saya disalahin, saudara. Ya, nah saudara, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan kita itu maha besar. Saya pernah ngalamin juga. Satu kali saya KKR di Palangkaraya itu di lapangan. Tiba-tiba turun hujan, saudara. Mikrofon aja kita pegang nyetrum. Bayangin, saudara. Pas giliran saya naik mimbar lagi. Oh, saya bilang, saya punya Tuhan ini dahsyat. Yang gini-gini kecil buat dia. Amin. Orang lain kalang kabut cari tempat perlindungan, saya enggak. Saya tengking itu hujan. Dalam nama Yesus hujan, lu pindah sono ke laut. Pindah lu dia. Haleluya. Amin. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang Mustahil. Tuhan kita itu dahsyat. Amin. Luar biasa. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yang membuat kita nggak maju, kenapa kita minder? Kita nggak sadar bahwa Tuhan sudah pilih kita. Berarti kita sebetulnya istimewa. Ya, kita ini istimewa kok dipilih Tuhan. Saudara. Tapi manusia seringkali minder. Apalah Pak, saya ini kan SD aja nggak tamat, saya orang goblok. Jadilah sesuai dengan iman lu, goblok lu terus, nggak bakal maju-maju. Ya, Tuhan kita itu sanggup membuat hal-hal yang ajaib. Ya, Alkitab ini firman Allah karena terdiri dari 6.000 lebih nubuatan. Nubuatan itu sesuatu yang pasti terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Itu pasti akan digenapi, nggak mungkin nggak. Karena firman itu berkuasa, hidup. Ya. Nah, Israel itu dipilih sama Tuhan. Karena itu Tuhan merubah bangsa Israel menjadi bangsa yang harus menjadi berkat. Dengan cara apa? Tuhan buat mereka pintar. Siapa yang ciptain listrik? Orang Israel. Ya, ciptain komputer Israel. Ciptain handphone Israel loh. Kalau nggak ada orang ya Israel nggak punya handphone loh, nggak gini-gini loh. Ya, Israel tuh ciptain hal-hal yang canggih sampai pesawat. Saudara bayangin kalau nggak ada bangsa Israel, orang Indonesia naik haji naik apa? Naik onta. Harusnya bersyukur, beruntung. Orang Islam ini nggak pernah tahu bersyukur, saudara. Orang Cina lah dimusuhin. Mereka nggak tahu kalau nggak ada orang Cina, nggak ada Islam di Indonesia. Yang bawa Islam ke Indonesia kan orang Cina, Cheng Ho. Makanya Islam di Indonesia ini pakai beduk. Islam tempat lain nggak ada yang pakai beduk. Karena Cheng Ho waktu bawa Islam ke sini pakai beduk, pakai tambur, itu diikutin. Bajunya juga koko, bajunya si Engkoh tuh yang dipakai kan. Semuanya tuh Cina sebetulnya. Mereka mestinya menaruh hormat sama orang Cina. Berterima kasih, ini malah dianiaya, dikatain macam-macam. Dasar onta. Saya mengerti ini setelah saya percaya Yesus. Saya dulu juga paling benci sama orang Cina dan orang Kristen. Apalagi udah Cina Kristen dulu. Tapi setelah saya terima Yesus, semuanya terbuka.
Amin. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang sangat-sangat memotivasi saya. Itu ada di dalam surat Yunus ayat 100. Wa maka ana li nafsin antumina illa bismillahi wa yas'arul sa'alal lazina la yaqilun. Tidak ada seorang pun dapat beriman kepada Allah jikalau Allah tidak mengizinkannya. Itu sama seperti Yesus bilang apa? Dalam Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau Bapa tidak menarik dia. Ayat 65, jikalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi orang beriman itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Saudara perhatikan, orang beragama itu umumnya imannya dari keturunan, ikut-ikutan. Saya juga gitu, saya Islam karena ikut-ikutan. Bapak saya bilang, ayo ngadepnya ke kiblat, kiblat. Baca ini sekian kali, ya sekian kali. Nyembahnya harus bahasa Arab, hafalin bahasa Arab, ikutin aja. Subuh 2 kali, asar 4 kali, zuhur 4 kali, maghrib 3 kali, ya, isya 4 kali, ikutin aja. Bahasanya Arab, ikutin aja. Dan ininya enggak jalan. Ya namanya ikut-ikutan, ngapain jalan, gitu lah. Saya beruntung ketika saya terima Yesus, itu ayat kedua itu bilang gini. Dan orang yang tidak menggunakan akalnya akan dilaknat oleh Allah, dikutuk. Artinya di sana bahwa Allah itu ingin orang pakai akal. Kenapa? Akal ini sesuatu yang paling istimewa di dalam diri manusia loh. Coba kalau monyet pakai akal, mampus loh. Monyet tuh fisiknya jauh lebih hebat dari kita. Dia mah kena hujan angin juga nggak pernah kerokan. Ya, kita dikit-dikit masuk angin, kerokan. Mana ada monyet masuk angin? Fisiknya kuat sekali dia, luar biasa. Lompat dari pohon ke pohon 4 meter aja bisa. Nah kita 2 meter aja kecebur. Ya, dia fisiknya kuat. Untung nggak punya akal. Kalau punya akal mampuslah kita. Maka yang ada di gereja ini baik pengkhotbah maupun jemaatnya semuanya monyet. Karena mereka yang menang, kita dibunuhin semua. Nah akal ini sebetulnya sesuatu yang istimewa. Makanya orang yang tidak menggunakan akalnya dikutuk sama Allah. Ketika saya menerima Yesus, akal saya berjalan, bekerja. Mula-mula akal saya mikir gini, kenapa ya nyembah Tuhan kok harus ke arah kiblat, ke arah kota Mekah? Nah Tuhan itu kan maha ada. Masa harus ke barat terus? Emang di timur dia nggak ada, di utara dia nggak ada, di selatan nggak ada. Nah Tuhan kan maha ada, di mana-mana ada, betul? Lalu yang kedua, Tuhan itu kan maha tahu. Lu mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Batak boleh, bahasa Betawi juga boleh. Misalnya lu doa, babe gue yang di sorge, dikudusin deh name lu, datang dah kerajaan lu. Tuhan jawab, sini lu gua urapin ceplong kelar. Tuhan itu gak pernah nyusahin, bahasa apa aja boleh. Kenapa? Dia maha tahu, tahu segala bahasa. Itu mulai keluar di otak saya, ya, mulai keluar di otak saya. Dan segala pelajaran doktrin yang saya pelajari ketika saya masih Islam, semuanya mulai terbuka. Saya mulai mikir, kenapa ya di Kristen orang meninggal nggak ditanya-tanya? Dan di Kristen tuh nggak ada ajaran kita nanti mati ditanya agamanya apa, sukunya apa, namanya siapa, nggak ditanya. Kenapa? Karena dia maha tahu. Kalau dia nanya berarti dia nggak tahu. Bisa dibohongin. Iya. Nah kalau di Islam itu Allahnya nanya, Man robuka, siapa Tuhanmu? Man nabiuka, siapa nabimu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Ya. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Man ismuka, siapa namamu? Semua ditanya. Yang anehnya tuh nanyanya pakai bahasa Arab. Nah kalau orang nggak bisa bahasa Arab gimana? Orang Betawi mati nggak tahu bahasa Arab, ditanya sama Allahnya, Aina ma kiblatuka,
Dia bingung jawabnya. Dia jawab aja, apa lo kata? Bingung, gue kagak ngerti lo ngomong apa. Itu langsung dikemplang lo pakai besi panas. Jadi buat saya aneh gitu. Nah kalau yang mati orang Jerman gimana? Ditanya, man roh buka, dia nggak bisa jawab. Dia jawab aja sekenanya, ihli bedih, kan nggak nyambung. Ya saudara. Jadi waktu saya pelajari demikian, saya makin ini Allahnya orang Kristen ini hebat. Kenapa? Akal saya mulai terbuka. Dulu nggak terbuka. Makanya orang beragama itu umumnya dia beragama itu iman bukan karena dia mendapatkan dari Tuhan, tapi karena faktor keturunan, ikut-ikutan. Itu umumnya. Dan tidak sedikit juga orang Kristen terjebak dalam hal itu. Percaya Yesus masuk surga, cuma ikut-ikutan karena bapaknya Kristen. Tapi ditanya apa itu Kristen gak ngerti. Apalagi ditanya, Tuhan lo ada 3 ya, ada bapaknya, ada anaknya, Roh Kudus itu apanya, tantenya apa, omnya. Gak ngerti lo jawabnya. Padahal mesti kita ngerti. Ya, karena itu waktu Yesus datang ke dunia, dia mencari murid-muridnya untuk diajar. Dan mereka disebut murid. Murid itu artinya harus belajar. Dengan belajar kita tahu cara menjawab. Kalau kita nggak belajar ya nggak ngerti lah. Saudara beli motor baru, nggak pelajari motor itu apa. Satu kali mogok motor.